kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Panjang. Dalika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bella dan Rizka cepat sembuh. Amin. Tetap semangat ya hari ini mengikuti pelajaran. Kamu baik-baik ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak ada yang mengganggu pikiranmu? Oke, sekarang kita mulai dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Yuk, 3, 2, 1. Oke, nah. Sekarang kita kemarin sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kita sudah memetakan sesuai dengan kelompok minat bakat kalian, deh. Jadi yang kelompok 1 yang hobi memasak kemarin, pokoknya siapa saja? Oke, yang kelompok senang sepak bola? Oke, yang kelompok Mbak Khair? Internet. Nah, sekarang itu adalah sekarang nanti produk yang akan kita hasilkan seperti apa anak-anak? Ada yang membuat video tentang teks persuasi di sini? Ada anak-anak yang membuat video? Yang membuat PPT? Oke, kalau begitu secara berkelompok kita langsung masuk ke lab. Yuk. Informasi yang sebanyak-banyaknya kita bandingkan apa yang tadi telah kita dapatkan dalam pembelajaran di kelas dengan sekarang anak-anak silakan untuk mengeksplor di internet bagaimana tentang penulisan tentang teks persuasi yang betul. Silakan kalian pahami, dicari tentang iya betul. Ada yang lain struktur teks persuasi? Oke, nah itu sudah nggih. Yang belum ketemu siapa? Nah, kita lihat. Sudah? Nah. Ya, kita eksplor, kita cari dari berbagai sumber antara anak-anak yang satu dengan anak yang lain. Nanti akan berbeda-beda, tapi pengertiannya nanti kita simpulkan tentang pembelajaran penulisan teks persuasi. Bagaimana Mbak? Ya, cari. Ada yang sudah ketemu? Ada yang belum ketemu? Sudah ketemu? Iya, bagus. Siapa yang belum ketemu? Mbak Hana, sudah ketemu belum? Oke, bagus. Nah, sudah paham? Nah, sekarang secara berkelompok kalian mengerjakan tentang teks persuasi sesuai dengan minat kalian dan sesuai dengan gaya belajar kalian. Nanti kalian akan membuat seperti apa? Tadi yang membuat video silakan untuk membuat video, yang membuat PPT silakan untuk membuat PPT. Mbak Nisa mau membuat PPT pakai apa? PPT belum pakai Canva, ada yang sudah pakai Canva? Oh iya, tepuk tangan untuk kelompok Mbak Khair, silakan. Berarti yang lain nanti bisa mengikuti. Nanti yang belum bisa menggunakan media yang lain bisa browsing menggunakan internet untuk melakukan pemahaman kita tentang IT yang harus kita perbaiki. Nah, sekarang kita langsung berkelompok untuk mengerjakan tugas. Oh iya, ini Mbak Yada sudah mulai membuka untuk PPT-nya. Sekarang kelompoknya Mbak Yada jadi satu. Yuk. Irma ya jadi satu. Kelompok ini siapa ini? Dino ya, kelompok Dino yang kemarin membuat bola. Ya, sepak bola karena minatnya di sepak bola, nggih. Ada yang kesulitan, yuk Irma di sini. Coba ini dihidupkan dulu. Ya, sudah. Sekarang silahkan anak-anak berhenti dari semua aktivitas. Ditutup dulu. Duduk yang rileks. Sudah sampai ya anak-anak? Sudah sampai. Kita tadi sudah selesai mengerjakan teks persuasinya. Karena hari ini sudah
capek, pikiran kita sudah terisi oleh hal-hal yang memungkinkan kita berpikir keras, maka sekarang Ibu akan menyampaikan teknik stop, STOP. Nah, teknik stop di sini adalah tujuannya adalah agar mindfulness, agar kita kembali dalam keadaan kesadaran penuh. Kita akan melakukan relaksasi. Nah, STOP ini kita mulai dari S. Stop itu artinya apa, Dok? Berhenti. Ya, stop itu yang pertama adalah berhenti. Kemudian yang T adalah take a deep, artinya kita tarik napas dalam. Kemudian yang kedua, O itu amati. Amati apa yang terjadi, apa yang perubahan, apakah kita sudah relax atau belum. Yang terakhir yaitu P itu proses, itu lanjutkan. Nah, kita mulai. Yuk, relax. Mau duduk atau duduk bersila? Duduk. Oke. Sambil dengarkan musik yang akan Ibu sampaikan. Tarik napas dalam, bayangkan kita sedang berada di gunung. Siapa yang dapat lihat? Pejamkan mata kalian, semua pejamkan mata. Tarik napas dalam, dalam sekali tarik. Tahan di perut, kemudian dihembuskan. Nikmati musik yang masuk. Tarik napas dalam lagi. Tahan. Lepaskan. Kemudian tarik lagi. Tahan. Lepaskan. Satu kali lagi biar sempurna. Ya. Ya, sekarang relax. Nah. Setelah kalian melakukan teknik STOP ini, teknik stop ini, sudah semangat? Nah, otak kita sudah kembali menjadi bersih. Otak kita sudah bersemangat lagi. Artinya dengan teknik stop di sini, itu adalah kita membuang energi yang kotor melalui kita hirup udara agar kita segar, otak kita mendapatkan oksigen yang penuh, kemudian kita tahan, kemudian kita lepaskan. Nah, sekarang Ibu akan membagikan ini, kemudian kalian gambarkan perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia hari ini. Ya, silakan gambarkan emosi yang bisa kalian lakukan. Mungkin ada yang bisa bantu membagikan untuk yang lain? Oke, tolong dibagikan buat yang lain. Sudah belum? Dapat? Siapa yang belum? Emoji yang kalian bisa gambarkan, emoji itu dalam bentuk apa saja gambarnya? Satu, senang. Oke, kalau senang berarti kalian menggambarkan senang itu seperti apa kalau senang? Senyum. Senyum. Nah, silakan buat seperti itu. Kemudian harapan kalian mau seperti apa? Ya, silakan ditulis dalam catatan di sini. Kemudian nanti kita tempel di sini ya anak-anak. Ya, emoji kalian ditempel di papan tulis. Ya, silakan dituliskan lebih dahulu. Relax, tidak perlu terbebani, tidak perlu dengan ya sudah selesai nih. Oh ya, terima kasih. Yuk, ditulis. Kemudian juga gambarkan refleksi harapannya agar saya bisa untuk pembelajaran selanjutnya seperti apa. Ya.
bagus. Iya. Silakan yang sudah duluan untuk maju ke depan. Mas Dino. Ya. Mbak, ya, sudah. Ya, sudah maju di depan dulu. Cahyo. Ya. Aulia sudah? Oke. Ya, dia sudah Cahyo? Ya. Bagus. Oh, aduh, ini. Ini bisa bagus. Oke, ya. Sudah bisa? Ya, sudah. Silakan bisa maju ke depan. Ya. Kita ulang. Yuk, siapa yang kasih tempel sini? Ya. Ya, Mbak Nisa. Oh ya, Afian. Sini, ditempel. Ini emosinya apa tak bagus? Senyum. Kenapa senyum? Iya, senang mengikuti pelajaran. Harapannya ke depan mau seperti apa lagi? Jadi yang lebih baik. Oh, yang lebih baik. Yang lebih baik itu bagaimana tak bagus? Lebih baik dalam mengerjakan tugas. Oh ya, lebih baik dalam mengerjakan tugas. Ada lagi rasa senangnya bisa diungkapkan di sini? Oh ya, oke. Yang lain, terima kasih tepuk tangan untuk Mas Alfian. Ya, yang lain. Mbak Ana mau Mbak Nisa atau siapa? Yang sudah selesai? Mas Karno? Ya, Mbak Ana. Yang sudah itu Mbak Ana maju ke depan. Yuk sini. Nanti emosinya semua ditempelkan di sini, ya. Ya, pas sayangnya mata katanya tadi merah semua. Yuk coba. Oke. Ya. Namanya Mbak siapa ini? Hana. Perasaannya mengikuti pelajaran bahasa Indonesia hari ini materi tentang teks persuasi? Ya, senang? Ya, senang. Kenapa senang? Ada materi baru. Ya, selain materi baru, kalian di internet ini senang tidak? Oh iya, kalian senang di internet. Harapannya ke depan untuk pembelajaran yang lebih bagus, Bu Erni harus seperti apa? Sering-sering ke internet. Iya, sering-sering ke internet, bagus sekali dengan. Kenapa sering-sering ke internet kalian senang? Mendapatkan ilmu pengetahuan. Ya, bagus, terima kasih tepuk tangan. Ya, siapa lagi yang mewakili jadi kalian bahagia? Siapa lagi ya Mbak Jaga? Ada yang emosinya sedih? Ada yang keringat? Nggih. Ya, ini senyumnya 3 kali. Alhamdulillah. Kenapa senyumnya 3 kali? Senyumnya ini. Iya. Karena ya senang aja gitu kan bisa belajar lebih banyak. Ya. Di media sosial itu. Oh iya. Jadi anak-anak senang belajar di media sosial, nggih? Iya. Ya, sering-sering belajar di sini, nggih. Nggih. Nah, bagaimana dengan teknik stop tadi? Ya buat relax terus. Biar rileks dengan teknik stop, nggih. Nggih, ya, menjadi semangat, nggih. Ya, bagus tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Selanjutnya tugasnya nanti dikumpulkan melalui email Ibu, nggih. Dikirim lewat email Ibu. Saya harap anak-anak tetap menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Selamat bertemu lagi untuk pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang buku fiksi dan non fiksi. Silakan kalian pelajari dulu lewat internet, nggih, mencari informasi sebagai bahan referensi kalian. Ya, kita akhiri dengan tepuk semangat lagi. Yuk, tepuk semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Ibu yang berbahagia, tadi adalah aksi nyata yang telah saya lakukan di sekolah saya, yaitu SMP Muhammadiyah Luar kelas 8. Refleksi yang saya lakukan yang pertama yaitu mengenai perencanaan. Sebetulnya perencanaan itu dari awal saya sudah mempersiapkan dengan matang apa-apa yang perlu saya persiapkan, mulai dari perencanaan RPP, kemudian modul dan perangkat pembelajaran serta penilaian yang harus saya lakukan.
Tetapi sistem sebentar daring kemudian luring mengharuskan saya harus menyesuaikan antara kenyataan sekarang daring kemudian besok adalah luring. Nah, hal ini tentu sangat mengganggu dari apa yang saya lakukan. Kemudian pada pemilihan KD yang saya pilih yaitu tentang teks persuasi, menulis teks persuasi di kelas 8. Nah, yang ingin saya kembangkan di sini adalah tentang menulis teks cerita inspiratif. Nah, di sini pembelajarannya adalah menggunakan RPP yang berdiferensiasi. Perasaan saya dalam melaksanakan aksi nyata ini yang pertama adalah tentunya sangat menantang. Sangat menantang karena ini adalah baru pertama kali saya lakukan. Sehingga saya masih perlu belajar di sana sini agar apa yang saya lakukan itu bisa sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Nah, di sini diferensiasi yang saya terapkan yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian saya juga menerapkan dengan KSE. Nah, diferensiasi yang saya kembangkan yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, serta diferensiasi produk. Nah, sebelum saya membuat RPP, saya memenuhi kebutuhan belajar murid dengan melakukan pemetaan kebutuhan yang saya lakukan yaitu dari kebutuhan belajar murid, kemudian minat murid, dan profil belajar murid. Ini tentunya sesuatu yang belum pernah saya lakukan sebelumnya. Kalau pada sebelumnya saya hanya membuat RPP, semua anak saya pikir, saya pandang bahwa kebutuhan mereka adalah sama, sehingga saya tidak melakukan hal tersebut. Tetapi setelah kita mengikuti pendidikan guru penggerak di sini, saya merasa tertantang dan harus bisa melaksanakan bahwa kita mulai belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan melaksanakan pemenuhan kebutuhan belajar murid. Nah, di sini selanjutnya setelah itu saya menerapkan KSE. KSE yang saya kembangkan yang pertama adalah berdoa. Itu adalah untuk menanamkan kesadaran jiwa bahwa apa yang kita lakukan adalah selalu dalam bentuk tanggung jawab kita kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan sikap simpati dan empati. Nah, sikap empati dan simpati ini yang saya kembangkan adalah dengan menanyakan keadaan murid. Bagaimana kita berinteraksi dengan murid, bagaimana kita membangun, menanyakan keadaan murid itu adalah sesuatu yang membuat anak-anak itu merasa nyaman. Kemudian peduli juga adalah mendoakan teman yang dalam keadaan tidak sehat. Harapannya teman kita tersebut akan segera dapat pulih kembali sehat dan mengikuti pembelajaran seperti biasa. Nah, kemudian yang tak kalah menarik, sesuatu yang baru di sini ketika saat pelaksanaan adalah saya menerapkan teknik stop. Nah, teknik stop di sini kalau saya biasanya hanya menggunakan ice breaking. Nah, di sini saya betul-betul ilmu yang menurut saya adalah baru. Jadi saya betul-betul menerapkan teknik stop di sini. Jadi biar mengembalikan keadaan anak-anak itu pada kesadaran penuh. Nah, dengan menggunakan teknik stop di sini saya memperdengarkan musik, kemudian anak-anak mendengarkan, kemudian tarik nafas dalam, tahan, kemudian dilepaskan. Nah, sesuatu yang sangat diinginkan oleh anak-anak saya, karena anak-anak saya kebetulan adalah sebagian besar adalah anak-anak pondok. Jadi ketika mereka paling suka adalah ketika mereka saya ajak ke internet. Dengan ke internet itu saya juga sudah melakukan sesuatu, memperlakukan anak-anak sesuai dengan kodrat zaman. Artinya zaman sekarang mereka harus kenal dengan internet. Anak-anak sangat senang sekali ketika mereka saya ajak untuk mengeksplorasi diri tentang bagaimana bisa mengeksplor keinginannya, mengeksplor pengetahuan melalui internet ini. Nah, ketika anak-anak belajar di sini, mereka merasa senang sekali karena mereka bebas untuk bereksplorasi. Nah,
rencana kegiatan saya selanjutnya. Setelah saya melakukan refleksi ini, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan itu masih jauh dari sempurna, sehingga perlu pembenahan di sana sini. Harus saya lakukan perbaikan agar kedepannya bisa berjalan dengan baik. Yang pertama adalah memperbaiki perangkat pembelajaran saya. Nah, perangkat pembelajaran saya ini pada awalnya kan masih dalam RPP tanpa mencantumkan KSE dan pembelajaran berdiferensiasi di sini. Nah, di sini perlu saya tekankan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Artinya bahwa tidak semua anak itu sama. Nah, diferensiasi yang saya lakukan di sini baru saya terapkan satu kali ini, yaitu ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, di sini anak-anak saya kelompokkan. Anak-anak yang betul-betul sudah paham tentang bagaimana menulis teks persuasi, tapi sudah sempurna, ini sudah paham. Dan yang kedua adalah anak-anak yang masih sudah bisa memahami tapi masih perlu bimbingan. Nah, itu juga saya kelompokkan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah anak-anak yang memang belum mengenal, belum bisa menulis sama sekali dan masih perlu kita bimbing. Ini saya kelompokkan sendiri. Nah, ini selanjutnya mungkin rencana perbaikan ke depan, hal ini akan selalu saya terapkan sehingga saya akan memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan individual murid. Nah, kemudian untuk diferensiasi produk di sini, saya juga akan memberikan suatu kesempatan kepada anak-anak bagaimana menurut mereka minat produk yang dihasilkan itu seperti apa. Saya tidak melulu meminta anak-anak untuk membuat teks persuasi tentang bagaimana mempengaruhi orang lain agar orang lain cinta membaca. Tidak, di sini saya petakan dengan minat mereka. Ada yang melakukan teks persuasi bagaimana hobi mereka, ada yang suka memasak, ada yang suka membaca, dan ada juga yang suka olahraga. Nah, kemudian sesuai dengan kemampuan murid-murid, di sini juga saya beri kebebasan. Kalau mereka mau membuat PPT, ya mari membuat PPT. Ada yang senang dengan membuat video, ya saya persilahkan mereka untuk membuat video. Artinya, saya beri kebebasan. Kalau masih anak-anak suka mereka pakai Word, ya monggo. Kalau PPT yang masih sederhana juga saya silahkan. Nah, selanjutnya, meskipun dalam penerapannya sehari-hari, kalau KSE ini sudah saya lakukan, misalnya kita membangun apersepsi, bagaimana kita memberi motivasi untuk anak-anak, juga menerapkan tanggung jawab. Nah, di sini yang perlu saya lakukan adalah kita memberikan suatu bentuk-bentuk KSE ini belum saya tuliskan dalam rencana pembelajaran atau RPP saya. Jadi masih saya manualkan. Nah, maka dari itu saya perlu menuliskan KSE ini untuk kedepannya agar semua berjalan dengan baik. Nah, terutama di sini adalah saya menerapkan teknik stop ini sehingga anak-anak kembali merasa segar, kembali merasa segar kembali, kemudian mereka bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran. Nah, selanjutnya yang belum pernah ya saya lakukan tapi masih jarang adalah melakukan refleksi. Anak-anak kadang-kadang lupa saya tanya, bagaimana nak rasanya mengikuti pembelajaran hari ini? Nah, dengan pembelajaran diferensiasi dan KSE ini, ternyata respon anak-anak sangat bagus. Mereka sangat senang sekali. Harapan saya ke depannya, rencana untuk pembelajaran ke depannya, saya akan menerapkan apa yang positif dari aksi nyata yang saya lakukan ini untuk saya kembangkan. Kemudian saya mengajak teman-teman saya untuk bisa mengikuti praktik baik yang sudah saya laksanakan. Demikian, banyak kekurangan. Salam guru penggerak Indonesia Maju. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan.